Dan untuk mengetahui informasi terbaru di lokasi robohnya Musola Ponpes Al-Hozini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Alan Maulana. Selamat sore Alan. Alan, apakah proses evakuasi masih berlangsung dan bagaimana kondisi di sana saat ini, Alan? Hari ke-6 pasca insiden bangunan roboh di Pondok Pesantren Al-Hozini, Budiran, Sidoarjo, proses upaya evakuasi dan pencarian korban yang tertimbun reruntuhan masih terus dilakukan. Selama 24 jam, upaya evakuasi ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan hingga hari ini total sudah 120 korban yang ditemukan. 16 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan untuk mengetahui perkembangan proses pencarian dan evakuasi korban, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Surabaya, yang juga sekaligus bertugas sebagai on-scene koordinator di bencana bangunan roboh di Pondok Pesantren Al-Hozini. Selamat sore Pak Nanang Sigit. Pak, hari ini agak terasa sedikit melamban ya Pak. Dari pagi sampai sore pukul 17 ini baru sekitar 2 jasad yang berhasil ditemukan. Kira-kira apa Pak kendala yang ditemui di hari ini Pak? Ya, untuk hari ini sebenarnya kegiatan sama saja ya, untuk proses pencariannya sama, sistemnya juga sama, akan tetapi tentunya bahwa kenapa kok sampai sekarang baru 2 yang ditemukan seperti itu. Tentunya yang namanya evakuasi ataupun kita menggunakan ekskavator kan. Ekskavator itu kan bergerak dari arah depan sisi depan kemudian menerus ke tengah seperti itu kan. Sementara dari kemarin kan yang dari sisi itu udah ditemukan dan saat ini belum sampai ke posisi tengah. Artinya korban yang di sekitar situ udah ditemukan sebelumnya dan itu pun yang sekarang ditemukan juga di posisi di sektor A4 kalau kita petakan ya. Nah itu tentunya terus berjalan. Ekskavator itu terus berjalan membersihkan ke arah tengah. Ya tentunya kita lihat bahwa bangunan musola itu titik tengahnya adalah di antara sektor-sektor A1, A2, A3, A4 itu adalah di tengahnya. Sementara ekskavator sendiri belum sampai di sana. Posisinya seperti sana. Sementara kemarin kenapa kemarin kok lebih banyak? Karena kemarin memang kebetulan kami bisa mengevakuasi yang dari sisi samping. Jadi ada tambahan dari posisi yang ada ekskavatornya dan juga posisi di sebelah belakangnya. Dan ekskavator ini kan sebenarnya hanya untuk akses membuka ya. Jadi untuk tidak pencarian menggunakan ekskavator sebenarnya tidak. Tapi untuk akses pembuka di mana kemudian terdapat tanda-tanda korban atau safety officer kami yang memang ada di sekitar atau kami tempatkan di sektor-sektor tersebut, kemudian melihat ada korban yang terlihat, itu langsung di stop untuk ekskavatornya dan kami melaksanakan evakuasi terhadap korban menggunakan manual ataupun peralatan ekstrikasi. Pak, beberapa hari terakhir ini, terutama kemarin kan beberapa korban ditemukan di zona A2 itu Pak. Hari ini juga 2 korban yang ditemukan juga di A2. Apa memang sesuai perhitungan dari tim SAR bahwa di A2 ini masih bakal ada lagi korban yang bakal ditemukan atau masih tertimbun potensinya Pak? Memang dari kemarin di A2 dan juga A4, A3 juga ada ya, di A3 juga ada. Dan kalau kita lihat, A1 juga yang banyak dari awal itu kan selamat juga di A1, itu karena itu adalah mungkin secara kalau kita lihat itu adalah akses keluar dari musola tersebut, kemungkinan ada mereka lari ke situ melewati jalan tersebut, mungkin seperti itu, kemudian roboh karena reruntuhan mungkin jadinya ada di sekitar situ. Tapi titik tengahnya adalah di antara A1, A2, A3, dan 4. Jadi sampai hari ke-6 ini sudah merata di seluruh zona sudah mulai ditemukan ya Pak ya? Kalau untuk penemuannya iya, di seluruh zona itu ditemukan. Sementara untuk titik tengahnya kan itu ekskavator belum sampai di titik tengah. Sehingga kami pun belum bisa mengakses ke titik poin center dari ruangan musola tersebut.
Oke Pak, bisa disampaikan proyeksi pencarian untuk selanjutnya Pak, H7 besok? Ya, untuk pencarian kan tetap kita laksanakan ya. Jadi bukan untuk besok, tapi malam ini juga tetap akan ada pelaksanaan pencarian. Mungkin ada plan khusus untuk Ya, untuk plan besok pun pada dasarnya adalah sama, menggunakan ekskavator semakin ke depan, dan sistemnya juga tetap sama. Artinya kami menempatkan safety officer yang ada di sektor-sektor tersebut. Kemudian jika ada korban di tanda-tanda ada korban di situ, kemudian akan di stop sementara untuk melaksanakan evakuasi. Di samping kami juga tetap melaksanakan sweeping di bagian luar dari A1, A2 dan A3. Terima kasih Pak Nanang Sigit, kami berharap proses evakuasi terus berjalan lancar dan semakin banyak korban yang berhasil ditemukan. Ya, hingga H6 pencarian atau hari kedua pencarian dengan menggunakan alat berat ini, korban yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sudah mencapai 16 orang. 2 orang korban terakhir ditemukan hari ini di hari ke-6, yakni di pukul 14:35 dan satu lagi di pukul 16:15 atau beberapa menit berselang yang lalu. Kedua korban yang ditemukan meninggal dunia ini jasadnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya untuk menjalani proses identifikasi pencocokan posko mortem dan antemortem sebelum akhirnya dapat diungkap identitasnya bersamaan dengan 14 jenazah yang lain. Demikian, Victor. Alat berat sedang dioperasikan untuk melihat dan menyisir dari sisi berbagai sektor. Titik tengah belum disentuh oleh eskavator. Semoga proses pencarian korban bisa tuntas dalam waktu dekat. Terima kasih Alan Maulana melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali.